Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita akan belajar tentang tata cara bahasa Korea atau munbok bahasa Korea, ataupun juga dikatakan grammar bahasa Korea. Nah, untuk kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang nenji atau enji atau nenji, yang mana untuk nenji atau enji nanti ini akan banyak pembahasannya ya, dan fungsi-fungsinya ini juga ada beda-beda antara nenji atau enji. Nanti ada beberapa fungsi tentang enji, dan pengaplikasiannya dalam kalimat ini juga berbeda-beda. Nah, maka dari itu bagi kalian atau kita yang ingin mempelajari lebih detail atau lebih terperinci, nanti silahkan jangan di skip videonya agar tidak gagal paham ya. Karena memang untuk nenji atau enji ini fungsinya ada beberapa, dan bentuk pengaplikasiannya dalam kalimat juga nanti ada prosedurnya masing-masing. Nah, langsung saja untuk kali ini, langsung untuk yang pertama kita akan membahas tentang nenji tersebut. Pembahasan yang pertama untuk nenji atau untuk enji, ini seperti ini ya. Pembahasan yang pertama, nanti ada pembahasan yang kedua. Dan untuk step pertama kita membahas tentang enji atau seperti ini ya bentuknya, enji. Ini masuk pada kata kerja ya. Untuk enji ini digabung untuk pada kata kerja, kemudian digabung dengan enji. Ini bentuk akhiran, ini adalah bentuk akhiran penghubung ya. Jadi enji ini adalah digabung pada kata kerja, dan ini sebagai akhiran penghubung ya. Nanti ada kalimat setelahnya, dan ini bisa kita artikan atau biasa kita artikan sejak atau since, seperti itu ya dalam bahasa Inggris. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk enji yang pertama ini, kita pembahasan kali ini. Untuk pembahasan yang pertama, ini adalah fungsinya menunjukkan berapa banyak waktu yang telah dilalui sejak situasi atau tindakan terjadi ya, seperti itu. Terus biasanya untuk enji ini digunakan dengan beberapa bentuk formasi dalam kalimat ya. Seperti misalnya seperti ini. Formasi kalimatnya kata kerja terus enji, kemudian nanti di akhir kalimatnya ada imbuhan doeda seperti ini. Enji terus akhir kalimatnya nanti andoeda. Terus seperti ini, enji ada kata lagi terus diakhiri dengan nomda. Seperti ini bentuk formasi yang sering digunakan. Ya, yang sering digunakan. Lalu rumusnya untuk pemakaian enji ini yaitu dimasukkan pada kata kerja ya. Jadi rumusnya kata kerja plus enji yang nien saja ya, nien ini seperti ini. Enji ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal atau konsonan real. Kemudian rumus yang kedua, kata kerja plus enji, seperti ini bentuknya. Kata kerja plus enji ini untuk kata kerja yang berakhiran konsonan. Jadi seperti ini pengaplikasian rumus dari yang enji untuk pembahasan yang pertama kali ini. Lalu biar lebih mudah untuk memahami pengaplikasian pada kata, nanti kita akan membuat tabel ya, agar lebih mudah kita memahami bagaimana cara memasangkan atau menggabungkan enji tersebut pada kata. Langsung akan kita tuliskan tabelnya ya. Nah, jadi seperti ini tabel dari pengaplikasian enji ketika digabungkan dengan kata kerja yang berakhiran vokal atau real. Kemudian di sini ada kata kerja yang berakhiran konsonan. Contohnya misalnya ini di sini ada kata dasar, dan ini yang sudah ditambahkan enji. Kemudian di sini juga ada kata dasar berakhiran konsonan, dan di sini sudah ditambahkan enji. Langsung contohnya oda ini menjadi onji karena ini menggunakan rumus niannya saja, nian terus tambah enji. Oda menjadi onji, sakuida menjadi sakuinji, kungbuhada kungbuhanji, nulda nunji. Di sini kata kerja yang tidak beraturan yaitu menggunakan
menggunakan konsonan rio ya. Ini nolda menjadi nunji, rionya dihilangkan. Nolda menjadi nunji, mandelda menjadi mandenji. Di sini kata kerja yang berakhiran konsonan. Di sini kata kerja yang berakhiran konsonan, contohnya kenda menjadi kenenji, menggunakan rumus enji ya. Kenda menjadi kenenji. Teda terenji. Ini kata kerja yang tidak beraturan. Teda teroyo menjadi terenji. Koda koroyo menjadi korenji. Jeda menjadi jiyendi, siatnya dihilangkan menjadi jiyenji. Kemudian tubda menjadi tuundi, biopnya berubah menjadi u ya. Tubda menjadi tuunji. Nah, seperti itu tadi tabel tentang pengaplikasian atau penggabungan enji dalam kata-kata. Lalu kita akan langsung membuatkan contoh dalam kalimat bagaimana penggunaan enji tersebut dalam kalimat. Nah, di sini kita memberikan beberapa contoh bentuk kalimatnya yang memakai enji ya. Ini akhiran enji. Contoh yang pertama, 저는 한국에 온 지 2년이 되었습니다. Saya datang ke Korea sejak 2 tahun yang lalu. Jadi pengaplikasian enji ini dalam Munbab Korea atau grammar Korea ini mengikut pada klausa yang pertama, seperti halnya jiman, seperti itu ya. Akan tetapi kalau kita translatekan dalam bahasa Indonesia, biasanya mengartikannya enji ini ikut ke klausa berikutnya, seperti halnya jiman, seperti itu ya. Jadi mengikutnya ke sini, tetapi kalau kita translate ke Indonesia mengartikannya ke sana, ke klausa yang kedua. Contohnya 저는 한국에 온 지, saya datang ke Korea sejak, seperti itu kalau Korea, kalau kita artikan secara Korea. Tapi kalau kita translatekan ke bahasa Indonesia kan biasanya langsung sejaknya ini mengikut ke klausa yang berikutnya. Tapi kita karena belajar Korea maka kita mengikuti tata cara bahasa Korea. 저는 한국에 온 지 2년이 되었습니다. Saya datang ke Korea sejak 2 tahun lalu. Contoh yang berikutnya, 담배 끊은 지 한 달 되었습니다. Saya berhenti merokok sejak 1 bulan yang lalu. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya enji ini adalah menunjukkan banyaknya waktu yang telah dilalui sejak situasi terjadi atau keadaan terjadi. Keadaannya yaitu 담배 kenda. 담배 kenda ini waktunya berapa deh? Yaitu di sini ya. 한 달 되었습니다. 담배 끊은 지 한 달 되었습니다. Saya berhenti merokok sejak 1 bulan yang lalu. Contoh yang berikutnya yaitu ini, 컴퓨터 게임을 한 지 5시간이 넘었어요. Bermain game komputer sejak 5 jam lebih yang lalu ya. Ini bisa kita artikan sejak ya, atau bahasa Inggrisnya sign atau since itu ya. Sign sejak 5 jam yang lalu. Jadi sudah 5 jam, mulai sejak 5 jam yang lalu ini melakukan komputer game atau game komputer. Jadi ini fungsi yang pertama tentang enji ya. Nah, untuk lebih memahaminya kita akan membuatkan lagi contoh kalimat-kalimat tapi dalam bentuk percakapan ya. Nah, biar nanti kita lebih bisa memahami pemakaian enji tersebut. Seperti ini kita akan membuatkan contoh dari percakapan yang menggunakan enji, seperti ini ya. Contoh percakapannya yaitu yang pertama, ini ada A dan si B. Yang A berkata, 언제부터 한국어를 공부했어요? Mulai kapan belajar bahasa Korea? Si B menjawab, 한국어를 공부한 지 6개월이 되었어요. Saya belajar bahasa Korea sejak 6 bulan yang lalu. Jadi seperti ini ya, pengaplikasian atau dalam bentuk ini contoh dalam bentuk percakapan misalnya. 한국어를 공부한 지 6개월이 되었어요. Saya belajar bahasa Korea sejak 6 bulan yang lalu. Contoh percakapan yang berikutnya seperti ini. Si A dan si B. Si A mengatakan, 남자친구와 얼마나 사귀었어요? Berapa lama berpacaran dengan pacar lelakimu? Si B menjawab, 사귄 지 3년이 넘었어요. Saya berpacaran sejak 3 tahun lebih yang lalu ya. Seperti ini.
Sakuinji samnyoni namasoyo. Saya berpacaran sejak 3 tahun lebih yang lalu. Jadi itulah tadi contoh-contoh dari pengaplikasian enji untuk yang pembahasan yang pertama. Karena pembahasan tentang enji ini ada beberapa fungsi, dan nanti kita akan membahas lebih detail tentang enji tersebut. Maka dari itu mohon jangan di skip ketika kita ingin lebih memahami tentang fungsi atau prosedurnya dari enji tersebut. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Oke. Jadi untuk pembahasan yang ini, enji ini masuk pada kata sifat ataupun kata kerja ya. Kata sifat ataupun kata kerja, dan rumusnya menggunakan enji atau nenji. Enji atau nenji, ini rumusnya. Lalu fungsinya apa yang menggunakan ini? Ini berbeda dengan pembahasan yang pertama tadi. Untuk yang kedua ini yaitu fungsinya sebagai akhiran penghubung ya, sebagai akhiran penghubung yang menghubungkan klausa, yang mana klausa ini klausa yang membutuhkan informasi dihubungkan ke kata kerja yang mengikutinya. Jadi ada klausa, kemudian ditambah enji, kemudian disusul lagi dengan klausa dengan kata kerja atau kata sifat. Kita ulangi, yaitu fungsinya sebagai akhiran penghubung yang menghubungkan klausa yang membutuhkan informasi ke kata kerja yang mengikutinya. Jadi nanti rumusnya, bentuk formasi kalimatnya nanti seperti ini ya. Formasi kalimatnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada kalimat yang pertama atau klausa, ini digabung dengan menggunakan enji. Nanti ditambah enji di tengahnya kalimat ini, kemudian digabung dengan enji, terus ada lagi kata kerja yang berikutnya. Dan kalimat yang ini adalah kalimat yang membutuhkan informasi, atau kita bisa lebih mudah mengartikannya yaitu kalimat yang mengandung arti pertanyaan ya. Nah, jadi sini, jadi klausa yang digabung dengan enji ini adalah kalimat atau klausa yang mengandung arti pertanyaan atau kalimat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan diikuti dengan kata kerja atau kata sifat yang berikutnya. Dan untuk kata kerja atau kata sifatnya ini biasanya menggunakan beberapa kata kerja seperti ini ya. Kata kerja yang mengikuti biasanya seperti kata alda, kata murda, kata kunggem hada, jilmun hada, josa hada, araboda, sengkak nada, malhada, karacita, seperti ini. Ini adalah kata-kata yang biasa mengikuti kata atau kalimat yang digabung dengan nenji ya. Kata-kata yang mengikuti kata kerjanya yang mengikutinya adalah kata-kata yang bentuknya seperti ini tadi. Mungkin masih bingung ya tentang teori ini. Nanti daripada kita ngomong terus dengan model teori, nanti kita akan memberikan contoh pengaplikasiannya dalam kalimat atau dalam bentuk katanya, dalam bentuk tabel. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut agar kita tidak bingung ya, pengaplikasiannya bagaimana, ini artinya bagaimana dan fungsinya bagaimana. Daripada teori, langsung kita nanti langsung contohkan pada kata yang digabung dengan enji dan juga bentuk-bentuk kalimatnya ya. Jadi di sini kita memberikan contoh agar nanti bisa lebih mudah kita memahaminya, yaitu seperti ini ya. Dari fungsi yang ini, contohnya misalnya seperti ini, Neil nasika joayo, napayo, arayo, seperti ini. Jadi ini untuk di awal kalimat ini atau klausa awal ini ada kalimat yang membutuhkan informasi atau kalimat yang mengandung arti pertanyaan atau bertanya ya. Di sini ada kalimat atau klausa yang mengandung arti bertanya atau pertanyaan. Dan di sini tadi kita mengartikannya klausa yang membutuhkan informasi, artinya klausa atau kalimat yang mengandung arti bertanya. Seperti ini misalnya contoh Neil nasika joayo.
di sini artinya besok cuacanya apakah bagus, napayo apakah buruk. Nah, di sini ada kalimat yang mengandung arti bertanya, dan kemudian ternyata disusul lagi dengan kata kerja yang berikutnya. Nah, untuk menggabungkan bentuk-bentuk kalimat yang di sini bentuk pertanyaan dan disusul lagi dengan kata kerja yang berikutnya, ini kita tidak seperti ini lagi. Ini boleh tapi tidak seperti ini lagi ketika kita ingin menggabungkannya. Bentuk pertanyaan seperti ini dan disusul dengan kata kerja, kita menggunakan kata akhiran penghubung, dan akhiran penghubungnya yaitu nenji atau enji tadi. Untuk kalimat ini, neil nasika jayo, napayo, arayo. Besok cuacanya apakah bagus, apakah buruk, apakah kamu tahu? Nah, bentuk seperti ini kita langsung gabungkan menjadi seperti ini. Neil nasika jonji napenji arayo. Nah, jadi seperti ini ya. Neil nasika jonji napenji arayo. Besok cuacanya baguskah atau apakah bagus atau apakah buruk, kamu tahu? Jadi ini bentuk di sini yang dimaksud klausa yang membutuhkan informasi atau klausa yang mengandung arti pertanyaan dan digabung dengan kata kerja yang ada berikutnya seperti ini. Nah, untuk menghubungkannya atau menggabungkannya ini kita tidak usah dipisah-pisah seperti ini, langsung dihubungkan dengan menggunakan enji atau enji seperti ini. Jadi kata kalimat nail nasika jayo, napayo, arayo, ini kita bisa lebih simpel dengan menggunakan ini. Nail nasika jonji napenji arayo. Besok cuacanya baguskah, burukkah, kamu tahu? Jadi seperti ini ya. Dan ini fungsi maksud dari sebagai akhiran penghubung yang menghubungkan klausa, yang mana klausanya ini adalah klausa yang membutuhkan informasi atau klausa yang mengandung arti pertanyaan dan digabung ke kata kerja yang mengikutinya seperti ini. Nah, di sini ada contoh lagi supaya lebih jelas. Contoh yang kedua yaitu Myeongdong에 어떻게 가요? 가르쳐 주세요. Bagaimana cara pergi ke Myeongdong? Tolong ajari aku. Ini bentuk seperti ini, kita bisa meringkasnya dengan menggunakan akhiran penghubung nenji. Jadi menjadi seperti ini. Myeongdong에 어떻게 가는지 가르쳐 주세요. Bagaimana cara pergi ke Myeongdong? Tolong ajari saya. Nah, di sini kita contohkan lagi ya. Ada 3. Yang pertama, seperti tadi misalnya. Myeongdong에 어떻게 가는지 알아요. Bagaimana cara pergi ke Myeongdong, kamu tahu? Nah, seperti ini ya, pahami lagi. Contoh yang kedua, 저분이 누구인지 모르겠어요. Orang itu siapa? Saya tidak tahu. Nah, ini ada bentuk pertanyaan atau kalimat yang mengandung arti bertanya. 저분이 누구인지 모르겠어요. Orang itu siapa? Saya tidak tahu. Contoh yang ketiga, 어제 무엇을 했는지 생각이 안 나요. Kemarin sudah melakukan apa? Saya tidak ingat. Nah, sudah melakukan apa? Ini bentuk kalimat atau klausa yang mengandung arti pertanyaan disusul dengan kata-kata yang berikutnya. Dari ketiga contoh tersebut, bahwasanya untuk nenji yang ini ada bisa masuk pada kata kerja atau kata sifat dan juga kata benda ya. Ini ketiga-tiganya masuk, kata kerja, kata sifat dan juga kata benda masuk. Kalau kata benda ini menggunakan inji ya, menggunakan inji, bukan nenji tapi inji. Ini untuk kata yang ketika digabungkan pada kata benda. Jadi rumusnya seperti ini ya, rumus nenji ini bisa dimasukkan pada kata kerja, kata sifat, kata benda seperti ini. Untuk rumus yang seperti ini, ng, ini untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal atau real. Kemudian nenji ini untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan, ini nenji. Kemudian kalau ini anenji, asnenji, tulisannya asnenji tapi biasanya membacanya anenji. Anenji atau onenji ini untuk kata kerja atau kata sifat yang bentuk lampau ya, bentuk lampau seperti ini. Kemudian untuk kata kerja, kata sifat yang bentuk akan datang seperti ini.
konji atau seperti ini ya, pakai konji atau konji yang pakai atau cuma langsung digabung realnya. Konji ini untuk kata kerja atau kata sifat yang bentuk akan datang. Kemudian menggunakan rumus inji. Di sini ada kata kerja, kata benda ya. Inji ini untuk kata benda. Jadi sebelumnya ini ada kata bendanya, kemudian penggabungannya menggunakan inji. Nah, seperti ini ya bentuk rumusnya ketika digabungkan dengan berbagai kata. Nah, oke, kita tambahkan lagi bentuk kalimat percakapan ya. Di sini ada 2 kalimat percakapan agar kita nanti bisa lebih memahaminya lagi. Langsung saja seperti ini. Contoh percakapannya, ini misalnya ada si A dan si B. Ada pertanyaan, misalnya si A mengatakan, Jason 씨가 병원에 입원했어요. 어디가 아픈지 알아요? Jason masuk rumah sakit. Sakit apa? Apakah kamu tahu? Seperti itu pengaplikasiannya. Dijawab oleh si B, 글쎄요, 저도 어디가 아픈지 모르겠어요. Entahlah, sakit apa, saya pun juga tidak tahu. Ini bentuk pengaplikasiannya ya. Apunji. Kemudian contoh percakapan yang kedua. Ini percakapan suami istri ya. Misalnya seperti ini. 여보, 우리 아들이 지금 공부하고 있어요. Halo, anak laki-laki kita sekarang sudah belajar. Menjawab, 방에있는데 공부하는지 자는지 잘 모르겠어요. Dia ada di kamar. Apakah belajar atau tidur saya tidak tahu. Percakapan yang berikutnya. 이거 제가 만들었어요. 드셔보세요. Makanan ini saya yang membuat. Cobalah makan. B menjawab, wah, 맛있어요. 이거 어떻게 만들었는지 가르쳐주세요. Wow, enak. Bagaimana cara membuat ini? Tolong ajari aku. Sini menggunakan kata bentuk lampau ya. Nah, itulah tadi pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Mungkin banyak pembahasan untuk kali ini. Ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Jadi nanti kita bisa pelan-pelan mempelajarinya satu persatu, sedikit-sedikit. Saya yakin nanti bisa paham ya. Semoga untuk video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.